Selamat siang, sedulur Max Indonesia dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Queen di PSBB, podcast santai banyak bahasan oleh Max Indonesia. Dengan membawakan tema apakah pertanian Indonesia telah merdeka, kali ini saya mengundang tamu spesial dari Soga Farm untuk berbincang bersama mengenai budaya bertani di Indonesia. Kira-kira siapa ya tamu kita? Yuk, mari kita sambut Mas Ihsan. Halo, apa kabar Mas Ihsan? Kabar baik, Dek. Gimana kabarnya di Alhamdulillah. situ? Saya alhamdulillah baik. Kondisinya sehat-sehat saja. Badan sehat, cuman perekonomian mungkin yang kurang sehat kali ya, karena efek PPKM gitu kan, semuanya berpengaruh gitu kan, apalagi di dunia usaha kan luar biasa dampaknya. Seperti itu. Iya, betul. Kalau boleh tahu ini posisinya lagi di mana ya, Mas Ihsan? Kebetulan ini saya lagi keluar di daerah lereng Merbabu gitu kan. Jadi saya nggak di kebun posisi hari ini, saya melihat-lihat kondisi di lereng Merbabu sambil cari referensi. Kebetulan saya kan budidayanya di stroberi ini, lagi main-main ke tempat stroberi juga, lihat banyak hal lah, belajar lah, membandingkan dengan apa yang ada di tempat saya. Oke. Mungkin karena ini banyak pendengar mungkin yang belum tahu mengenai Mas Ihsan dan Soga Farm itu sendiri, mungkin bisa perkenal lebih dahulu dan dijelaskan sedikit mengenai Soga Farm. Silahkan Mas Ihsan. Halo teman-teman pendengar Max Indonesia, perkenalkan nama saya Iksan, saya petani stroberi dari lereng Gunung Andong. Jadi perkebunan kami namai dengan brand Soga Farm Indonesia. Soga sendiri sebenarnya adalah kepanjangan dari stroberi organik Gunung Andong, makanya namanya Soga. Kami membudidayakan stroberi dengan organik. Harapannya ke depan adalah petani-petani di daerah kami beralih dari yang menggunakan pestisida kimia kembali ke organik seperti yang dilakukan leluhur-leluhur kita zaman dulu. Karena kami meyakini bahwa pertanian organik adalah pertanian yang bagus untuk semua zaman. Artinya tidak ada fluktuatif hasil, kualitas maupun kuantitas insya Allah akan stabil ketika dilakukan terus-menerus. Seperti itu. Itu mungkin sekelumit tentang Soga Farm. Iya, terima kasih atas pengenalannya. Keren sekali ya value yang dibawakan dari Soga Farm ini mengenai pertanian organik. Jadi lanjut saja, ada beberapa pertanyaan dari saya seputar budaya bertani. Yang pertama, bagaimana sih pandangan Mas Ihsan mengenai budaya bertani di Indonesia? Kita budayanya ya budaya ikut-ikutan gitu ya. Jadi menurut saya budaya kita itu kan saat ini bertaninya kan seperti itu. Jadi mereka caranya itu sangat konvensional, tetapi injeksinya yang diinjekkan adalah bahan-bahan yang menurut saya berbahaya untuk kelestarian alam, untuk kesinambungan kesuburan tanah. Itu malah justru yang diinjekkan ke tanah. Nah, menurut saya ini budaya yang kurang sehat. Artinya ke depan anak-anak muda harus berani merubah budaya ini, yaitu merubah metodenya itu kita modernkan, tetapi yang kita injekkan ke dalam lahan kita itu adalah bahan-bahan yang ramah lingkungan, sehingga alam semakin lestari, tanah semakin subur, sehingga ke depan setelah generasi kita punya peninggalan tanah-tanah yang subur. Jangan sampai hari ini kita menggunakan bahan-bahan berbahaya. Kemudian hari ini kesuburan tanah dikuras, kemudian ke depan kita meninggalkan tanah-tanah gersang bagi anak cucu kita. Itu kan menurut saya sangat miris ke depannya. Seperti itu, Dek. Iya. Itu untuk budaya bertani yang sekarang. Jadi memang budaya pertani sekarang itu masih didominasi oleh pertanian yang
gimana ya kalau saya katakan itu menggunakan bahan-bahan yang kurang ramah lingkungan, bukan. Dan petani saat ini juga belum bisa memahami pentingnya penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan. Padahal bahan-bahan ramah lingkungan itu tuh efek sinambungannya itu sangat luar biasa. Seperti itu. Mungkin sudah menjawab pertanyaannya. Ya, sudah. Jadi mengapa sih kok para petani di Indonesia itu lebih sering menggunakan pertanian yang konvensional? Mengapa hal ini bisa terjadi berdasarkan pengamatannya Mas Ihsan? Dan apa sih yang menyebabkan problematika ini tuh sulit untuk dikendalikan dan dipatahkan? Sebenarnya cara berpikir masyarakat kita itu yang instan gitu, menurut saya. Jadi mereka itu maunya ya tebar benih langsung jadi besar, itu kan nggak ada. Semuanya kan harus melalui proses gitu kan. Jadi penggunaan pestisida kimia ya, jujur saja itu kan membuat petani di eranya sebelum tanah gersang itu kan mereka kan kaya-kaya. Artinya kan mereka bisa memperoleh penghasilan yang melimpah gitu kan. Artinya ketika mereka dapat penghasilan melimpah dengan cara yang cukup singkat, dengan cara yang cukup cepat, artinya kan mereka nggak mau berpikir, kreativitasnya kan akan hilang karena mereka sudah tertutup penghasilan. Jadi mereka yang harusnya berpikir ini bagaimana sih kebun saya jadi modern, tidak lagi mencangkul, tidak lagi membawa rabuk dan sebagainya, tidak lagi menyemprot dengan cara tradisional. Mereka kan ketika punya penghasilan yang bagus pada waktu itu ya, akhirnya kan cara berpikirnya kan ya caranya berpikir menghabiskan uang dari hasil, tidak berpikir bagaimana mengembangkan pertanian lebih baik, lebih efisien, lebih apa ya namanya autopilot ke depannya kan nggak ada seperti itu. Nah menurut saya itu. Baik, terima kasih. Karena dampaknya sendiri itu perlu adanya solusi alternatif untuk dapat mengajak petani beralih ke organik begitu ya? Kalau saya sebenarnya saat ini diperlukan anak-anak muda yang mau memberikan contoh gitu kan di daerahnya masing-masing, berani bertani secara ramah lingkungan, syukur dia menggunakan teknologi-teknologi modern sehingga anak-anak muda dari daerah-daerah tersebut itu mampu mengedukasi lingkungannya. Nah, menurut saya seperti itu. Karena kita berharap berdebat pada orang-orang tua itu menghabiskan energi dan menghabiskan waktu. Toh mereka mindset-nya sudah bertani ya pestisida kimia, ya tradisional. Jadi mereka nggak percaya kalau pertanian itu bisa modern, bisa ramah lingkungan. Seperti itu. Nah, harapan saya. Jadi harapan saya pertanian ke depan Indonesia bisa maju, bisa modern, bisa ramah lingkungan, tetap harapannya pada anak-anak muda. Seperti itu. Baik, karena tadi sepertinya budaya bertani yang konvensional itu sepertinya sedikit banyak sisi negatifnya, itu apa saja sih sisi negatif dari bertani konvensional itu, dan misalnya ada dampak terhadap tanah dan lain-lain untuk lingkungan, apakah dampak itu juga berefek pada hasil pertanian yang dihasilkan? Seperti itu. Jadi setahu saya di lingkungan saya pertanian menggunakan cara-cara konvensional yaitu hasilnya itu kan kurang stabil. Jadi hasilnya itu kurang stabil. Misalnya satu petak kebun gitu kan ukuran 1000 meter persegi ditanami kubis itu menggunakan apa namanya? Menggunakan metode konvensional itu kalau bagus bisa 2-3 ton bahkan 5 ton. Tetapi kalau jelek ya 2 kintal, 3 kintal, 5 kuintal. Artinya apa? Artinya kan fluktuatif hasil sangat tergantung pada istilahnya bagaimana dia tidak terserang hama dan lain-lain gitu kan. Artinya bagaimana dia penggunaan pestisidanya itu yang jor-joran ya dia yang dapat, tetapi dia ketika nggak punya uang untuk membeli pestisida, akhirnya dia akan gagal panen. Lah padahal kan keluarga itu kan butuh kepastian kalau dalam apa ya namanya dalam orang berumah tangga. Maka ke depan menurut saya akan lebih baik kita beralih ke pertanian yang ramah lingkungan. Karena pertanian ramah lingkungan itu biasanya dari segi hasil itu lebih stabil. Misalnya satu petak 1000 meter persegi tadi ditanami kubis, kemungkinan juga 1 ton. Tetapi 1 ton itu kan naiknya paling 1 ton, 1 kintal, 1 ton plus 1 kintal
atau 9 kuintal. Jadi kan tidak begitu tinggi. Lah kemudian kalau misalnya hasil itu pertanian yang ramah lingkungan itu kan memang tidak bisa dari segi kuantitas itu bisa mengungguli pertanian pestisida kimia karena mereka memang benar-benar menyerap apa yang ada, tidak didoping gitu kan. Jadi kalau saya kadang mengamati pertanian pestisida kimia itu ibarat atlet itu mereka bukan hasil latihan, tetapi mereka hasil dopingan, gitu loh. Jadi kadang tanaman bisa mengeluarkan hasil di luar kemampuan tanaman itu, gitu loh. Tetapi kan ada efek samping yang luar biasa besar, di mana di situ ke depan tanah akan banyak mikroba yang mati, kemudian ke depan juga hama akan semakin resisten dari hari ke hari. Nah, ketika hama dari hari ke hari semakin resisten, otomatis kan biaya petani akan semakin tinggi. Karena dia akan selalu membeli pestisida dengan zat aktif yang semakin tinggi. Padahal pestisida dengan zat aktif yang semakin tinggi itu otomatis semakin mahal harganya. Nah itu sih, itu pandangan saya tentang sisi buruk dari pertanian pestisida kimia. Belum lagi masalah harga. Jadi pertanian pestisida kimia itu kan fluktuatif sekali harganya. Jadi kalau di tempat saya itu kemarin itu seledri itu menyentuh level tertinggi itu per kilo 25.000. Tetapi ketika dia rendah itu bisa 300 rupiah, 700 rupiah. Padahal ketika saya lihat dalam kalender musim itu dalam satu tahun masa tanam itu harga itu banyak kan di harga rendah, tidak di harga tinggi, gitu kan. Cuman kan marketing dari itu kan biasanya menggunakan ini loh seledri harga 25.000. Bayangkan kalau kamu tanam sekali panen dapat setengah ton, berapa duit yang kamu hasilkan setiap panen. Padahal seledri itu kan panennya 10 hari sekali, 10 sampai 12 hari sekali. Nah, permasalahannya adalah ketika seperti itu, ketika di harga 300 rupiah, itu kan repot. Padahal biaya tenaga kerja tinggi, biaya pestisida tinggi, dan lain-lain. Nah ini mungkin yang menjadi pertimbangan teman-teman ke depan, harusnya kita bagaimana. Yang kedua, kelemahan dari sisi harga ya. Jadi rantai distribusi pertanian pestisida kimia menurut saya terlalu panjang untuk saat ini. Jadi dari petani sampai konsumen itu bisa tengkulak 1, tengkulak 2, sampai tengkulak berapa saya kurang tahu ya, sudah kayak kereta. Nah, artinya apa? Nggak mungkin harga di tingkat petani itu bisa tinggi ketika banyak tengkulak di setiap posnya. Artinya pasti tengkulak 1, 2, 3 itu pasti ingin mengambil keuntungan. Lah, sedangkan pertanian organik yang digagas anak muda saat ini itu lebih memerankan media sosial sebagai metode marketingnya. Artinya petani dengan tim marketingnya itu berusaha menemukan konsumennya sendiri. Artinya dari petani bisa langsung ke end user, bahkan end user kadang mau datang ke kebun untuk mengambil langsung hasil dari petani. Seandainya toh paling buruk pun itu tetap ada tengkulak, paling tengkulak itu cuma 1. Itu untuk yang komparasi antara pertanian pestisida kimia dan organik. Mungkin sudah menjawab pertanyaannya. Iya, sudah. Terima kasih. Jadi dampaknya selain kepada kesehatan lingkungan seperti adanya resistensi hama itu tadi dan membunuh mikroba-mikroba dan juga mengurangi kesuburan tanah, tapi ada juga dampaknya terhadap hasil tani berupa hasil pertanian yang fluktuatif dan juga harganya tersebut begitu ya? Iya, itu sebenarnya masih ada dampak lain. Itu kan baru dikaji dari 2 hal. Iya. Yang pertama kan dari sisi tanah, kemudian yang tadi dari sisi harga. Sebenarnya kan ada juga dampak kesehatan. Nah, ketika masyarakat petani sudah tidak lagi memperhatikan dosis penyemprotan, maka kan bisa diragukan apakah hasil agro yang dihasilkan itu sehat atau tidak. Hal itu pasti ada zat-zat yang berbahaya.
Kan sebenarnya kita makan secara nggak langsung zat-zat berbahaya itu, cuman kan lewat makanan saja, lewat kubis, lewat tomat dan lain-lain gitu kan. Sebenarnya kita memasukkan barang-barang berbahaya ke tubuh kita, kan sebenarnya seperti itu. Petani sudah tidak lagi memperhatikan nanti yang makan di perkotaan sehat atau tidak, yang penting saya banyak uang. Ya, itu juga etika dari seorang petani itu sudah tidak lagi pas menurut saya. Jadi petani sudah tak lagi orang yang orang yang berharga, orang yang bermartabat. Karena dia sembarangan sebenarnya. Sebenarnya dia juga asal dia untung, gitu. Tetapi ketika dia petani yang ramah lingkungan, maka dia benar-benar memberikan makanan yang sehat bagi konsumennya. Walaupun dari situ dia juga mengais rezeki, gitu kan. Karena pasti ada imbalan dari apa yang telah dihasilkan oleh petani. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih. Jadi tidak hanya dampak lingkungan, dampak ekonomi, tapi juga dampak kesehatan bagi yang mengonsumsi maupun petani yang menyemprotkan pestisida itu sendiri, begitu Iya, ya? iya. Dampak sosial juga kan, karena kan masyarakat sudah tidak lagi memperhatikan masyarakat yang lain gitu kan. Artinya kan di situ kan dia kan yang penting ya dirinya keren, dirinya banyak uang gitu kan. Ya kan itu kan juga dampak sosial itu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Karena ini mendekati bulan Agustus yang identik dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, apakah menurut Mas Ihsan pertanian di Indonesia ini telah merdeka? Sebagian petani merdeka, artinya mereka punya kedaulatan. Dia bisa memproduksi produk agro, kemudian menentukan harganya untuk dijual konsumen. Tetapi sebagian besar menurut saya belum. Jadi mereka cuma bisa produksi, nanti tengkulak mau ngasih harga berapa, dia nggak punya daya. Yang penting ya di pasaran harga berapa ya ikut berapa. Nah, seharusnya kan petani karena dia yang memproduksi, tahu ongkos produksi, harusnya dia yang menentukan. Gitu kan. Saya ongkos produksinya segini, saya pengen ambil untung segini untuk pengembangan perusahaan segini, sehingga saya harus menjual segini. Itu kan yang namanya petani berdaulat. Nah, pertanyaan besarnya apakah petani-petani kita sudah bisa seperti itu? Gitu kan. Apakah mereka cuma ikut-ikutan harga di pasar aja atau harga yang ditentukan tengkulak? Kamu mau nggak mau ya kubisnya harga segini, nggak mau nggak saya ambil. Kan kebanyakan yang ada di masyarakat kan seperti itu. Nah itu menurut saya untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Ya, baik, terima kasih. Jadi kemerdekaan petani itu bisa dilihat dari bagaimana petani itu dapat memegang kedaulatan atas harga, seperti itu ya? Iya, Kepada kedaulatan atas hasil produk agro yang dihasilkan, gitu kan. Nah, menurut saya seperti itu. Lah parahnya itu kan kadang di tempat kita itu petani itu ya waton tanam, kemudian nak panen nanti diserahkan ke tengkulak. Lah nanti tengkulak itu mau menghargai berapa itu yang penting pokoknya sudah dijual ke sana. Itu yang menurut saya petani sudah tidak lagi punya kedaulatan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa sih yang membuat Soga Farm berani tampil beda di tengah maraknya pertanian konvensional yang sangat mengandalkan bahan-bahan kimia? Saya punya harapan ke depan pertanian Indonesia berubah ke arah yang ramah lingkungan. Karena saya pribadi dan teman-teman dari Soga meyakini bahwa ke depan makanan yang dibutuhkan adalah makanan sehat. Gitu kan. Ketika kita tidak memulai hari ini untuk membuat sebuah usaha atau sebuah perusahaan ke arah sana, maka ke depan yang terjadi dan kita dengarkan di media-media elektronik maupun media cetak, ya pasti berita impor makanan sehat. Gitu. Makanya di era ke depan itu kan harapannya impor tidak lagi terjadi. Lah karena di era yang akan datang itu yang dibutuhkan adalah makanan sehat, maka hari ini Sogafa memulai itu dan mengajak teman-teman untuk membuat perkebunan, pertanian, farm yang ke arah lingkungan, ke arah ramah lingkungan seperti itu. Karena itu yang dibutuhkan di masa yang akan datang.
Baik, keren sekali Mungkin itu. yang dibawakan dari Soga Farm karena memikirkan jangka panjang dari penggunaan pupuk-pupuk Iya, kimia dan efeknya terhadap kesehatan utamanya iya, begitu ya. Iya, baik. iya seperti itu, Dek. Kemudian apakah ada perubahan kebiasaan bertani dari sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19 ini? Kalau di daerah saya ada beberapa petani muda yang sudah mulai bergerak gitu kan, belajar sana sini, mencoba-coba untuk membuat pertanian yang ramah lingkungan, kemudian memasarkan produknya melalui media sosial. Tetapi kalau golongan tua ya masih seperti itu aja, gitu kan. Tetapi kita nggak usah khawatir dengan golongan tua, karena golongan tua itu kan masanya tinggal seberapa. Yang menjadi masalah besar bagi kita adalah ketika golongan muda meniru golongan tua, gitu loh. Nah, ketika golongan muda sekarang serempak kompak mencari metode baru, pertanian yang ramah lingkungan, artinya kan pertanian pestisida kimia kan bisa dihitung dengan jari. Tinggal berapa tahun lagi akan hidup di negara kita. Makanya ketika ada seseorang yang ribut terus dengan golongan tua untuk merubah petani ke arah ramah lingkungan, dan menurutku itu terlalu menghabiskan energi. Lebih baik kalian fokus membuat pertanian sendiri yang ke arah ramah lingkungan. Nah, nanti teman-teman muda pasti akan melihat ketika kok Anda berhasil pasti akan mencontoh dan mengikuti. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian dilihat dari jumlah petani muda yang semakin menurun, akankah generasi muda mampu menjadi agen perubahan untuk memajukan pertanian di Indonesia menurut Mas Ihsan sendiri? Bagaimana? Ini tergantung kekuatan badan dari teman-teman muda petani ya. Ketika teman-teman muda tidak punya komitmen yang tinggi di dalam bidang ini, ya maka kita akan kalah dalam melawan arus ini. Ya, makanya harapannya teman-teman muda yang ada di seluruh padahal ketika pemerintah sudah memperhatikan, maka support pemerintah dari sisi kebijakan itu akan sangat luar biasa membantu. Misalnya, saya dengar kemarin ada Kementerian Pertanian mengirimkan 1.000 petani ke Jepang. Itu kan luar biasa. Artinya kan ke depan kita akan punya bibit-bibit 1.000 petani yang punya pengalaman di Jepang. Entah itu nanti prosentasenya ketika pulang ke Indonesia itu prosentasenya entah 2% atau 10% yang mampu membuat farm seperti yang ada di Jepang. Tetapi kan minimal kan ada bibit-bibit yang bisa diharapkan gitu. Makanya ketika pertanian ramah lingkungan itu terus didengungkan, kita ajak teman-teman muda, saya sangat yakin arusnya akan semakin besar. Seperti itu. Iya, terima kasih. Jadi Gitu. untuk memajukan pertanian Indonesia, anak muda itu kembali lagi ke dirinya sendiri. Apakah memiliki tekad yang kuat untuk memajukan pertanian Indonesia? Iya. Iya. Selanjutnya mungkin apa harapan Mas Iksan mengenai pertanian Indonesia di masa mendatang? Nah, harapan saya adalah pertama teman-teman muda harus yakin ya. Harus yakin bahwa ke depan pertanian adalah sektor yang sangat menjanjikan. Apalagi pertanian yang ramah lingkungan, karena ke depan saya semakin majunya zaman, saya yakin orang akan semakin memperhatikan pendidikan, kesehatan, makanan. Artinya apa? Artinya makanan sehat pun semakin ke depan akan semakin dicari oleh masyarakat. Itu yang pertama. Mungkin keyakinan yang pertama yang harus ditanamkan teman-teman muda. Kemudian teman-teman muda harus berani tampil ke dunia pertanian. Karena apa? Karena pertanian di negara-negara maju itu sudah sedemikian melaju gitu kan. Sedangkan pertanian di negara kita masih seperti ini. Harapannya pasti teman-teman muda pengen sekali ke depan Indonesia bisa setara dengan dunia-dunia yang sudah, dengan negara-negara yang sudah maju pertaniannya.
ketika kita kok pengen pertanian ini maju, itu kan nggak mungkin kita berharap pada kaum tua itu kan. Padahal kan teman-teman muda itu kan teman-teman yang akrab dengan teknologi, dengan pengetahuan, dengan digitalisasi, dengan informasi. Artinya apa? Artinya pertanian kita nggak akan maju, nggak akan modern ketika teman-teman muda tidak tampil ke dalamnya. Karena paling logis, paling mungkin pertanian kita bisa maju hanya berharap pada teman-teman muda seperti itu. Baik, terima kasih. Artinya kayak gini deh. Artinya ketika teman-teman muda tidak mau masuk ke dunia pertanian, kita berharap pertanian Indonesia maju itu sudah tidak ada. Artinya wassalamualaikum tentang pertanian maju. Itu seperti itu. Ya baik, terima kasih Mas Ihsan. Oke, mungkin kesimpulan dari bincang-bincang kita kali ini adalah bahwa budaya bertani di Indonesia itu masih budaya ikut-ikutan. Jadi di mana petani-petani itu masih bergantung kepada zat-zat kimia seperti pestisida kimia dan juga pupuk kimia. Harapannya nanti pertanian di Indonesia itu dapat lebih maju oleh petani-petani muda yang dapat memiliki inovasi yang baru dan modern dan tidak lagi menginjeksikan bahan-bahan kimia berbahaya ke dalam tanah tanaman seperti itu, karena dampaknya sangat besar sekali dalam jangka panjang seperti itu ya. Betul. Terima kasih kepada tamu kita, Mas Ihsan, yang telah memberikan argumen-argumen yang sangat luar biasa, dan semoga pertanian Indonesia semakin maju dan petani-petani Indonesia semakin berdaya dan berdaulat. Terima kasih juga kepada teman-teman pendengar yang telah mendengarkan podcast kita kali ini, dan jangan lupa mendengarkan episode podcast kita berikutnya, yang tentunya akan membawakan tema yang menarik bersama para narasumber hebat lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe akun YouTube Max Indonesia, follow akun Instagram Max Indonesia di @max_itn, dan akun Instagram dari Soga Farm, apa Mas Iksan? Soga Farm ID? @Soga Farm ID. Soga Farm ID ya. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Ihsan dan semua pendengar. Semoga senantiasa diberikan kesehatan di kondisi yang mengkhawatirkan ini. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.